selamat datang di Bentala bersama saya, Feby. Hari ini kita akan melakukan latihan yoga, terutama untuk kamu yang sering mengalami masalah nyeri pada bagian leher, bahu, maupun punggung belakang. Nah, sebenarnya nyeri-nyeri ini kan gak enak banget ya dirasakan. Dan ternyata gak hanya pada orang tua aja loh mengalaminya. Kaum milenial, apalagi kamu yang saat ini sedang work from home atau yang sedang school from home, itu akan sering mengalami masalah ini. Kenapa sih terjadi nyeri leher ataupun nyeri punggung? Mulai dari hal yang paling ringan adalah misalnya saat kita tidur posisinya salah ya, jadi bangun-bangun tuh rasa kaku, pegal. Lalu yang kedua, saat kita bekerja atau belajar dengan posisi yang tidak ergonomis, dalam artian tidak sesuai dengan bentuk postur tulang belakang kita. Misalnya kamu terlalu bungkuk saat belajar sambil di depan laptop, atau misalnya kamu belajar sambil tidur-tiduran. Nah, kalau misalnya hal ini diulangi terus-menerus dalam seminggu aja, pasti akan merasakan kaku, pegel, dan rasanya tidak nyaman saat beraktivitas. Nah, dalam bahasa medis atau skala nyeri kita sebut mulai ratio dari 0 sampai dengan 10. Nah, kalau skala nyerinya masih ringan, misalnya kamu hanya mengalami pegal, kaku, tapi masih bisa beraktivitas ya, itu masih bisa kita lakukan latihan di rumah. Dan ada beberapa terapi yang kita sebut dengan home remedy. Misalnya di 48 jam pertama saat nyeri itu muncul, kita bisa kompres dengan air es di area yang mengalami nyeri. Misalnya di leher kita kompres dengan air es. Fungsinya apa? Air es ini dia fungsi vasokonstriksi sehingga mengecilkan pembuluh darah dan aliran sirkulasi darah akan lebih lancar ke sana. Sehingga peradangan atau inflamasi, bengkak, panas itu dia akan berkurang. Tentu juga rasa nyeri akan berkurang. Lalu di 3 hari berikutnya kita bergantian kompresnya dengan air hangat. Nah, air hangat ini fungsi untuk vasodilatasi atau melibatkan pembuluh darah sehingga rasa nyerinya akan berkurang. Nah, selain itu kita tetap harus stretching ya. Stretching kalau misalnya kamu aktivitasnya non-stop di rumah yang harus bekerja terus-menerus di depan laptop, tetap sempatkan waktu untuk stretching. Nah, nanti kita akan mulai yuk yoga untuk merelaksasi bagian-bagian yang mengalami kekakuan tersebut. Begitu juga di bagian punggung belakang, itu juga ada beberapa gerakan yang dapat meringankan rasa nyeri. Tapi kalau misalnya rasa nyeri atau skala nyerinya sudah di atas 5 sehingga mau diapain aja badannya tetap sakit, bahkan sampai sulit untuk mengangkat tangan, sulit untuk berjalan, karena di sini ada percabangan persyarafan ya. Misalnya di bagian servikal atau di bagian leher itu persyarafannya sampai ke bagian tangan. Kalau kamu sampai sudah sulit mengangkat tangan, lalu ada rasa sensasi tingling misalnya, baru kita sentuh sedikit aja tapi rasanya kesemutannya berlebihan. Nah, itu sudah saatnya kamu bertemu kepada dokter umum maupun dokter spesialis, baik itu spesialis syaraf maupun ortopedi. Begitu juga di bagian tulang punggung belakang, dia persyarafannya itu menjalar sampai ke paha, lalu ke tungkai dan juga tumit kaki. Kalau sampai rasa nyerinya atau rasa kramnya mempengaruhi kamu buang air kecil dan buang air besar, itu sudah saatnya juga kamu bertemu dengan dokter umum maupun dokter spesialis. Nah, sekarang kita mulai aja yuk bagaimana latihan yoga untuk mengurangi rasa nyeri kronik. So, let's join me! Kita mulai dengan posisi senyamanmu. Duduk bersila. Tetap atur posisi punggung belakangmu dan lehermu tegakkan. Inhale, tahan nafas, dan exhale melalui hidung. Konsentrasikan pikiranmu untuk latihan hari ini. Relaksasi bahumu, inhale angkat ke atas dan exhale. Inhale bawa bahu ke atas dan exhale. Sekali lagi inhale bawa bahu ke atas dan exhale. Regangkan kedua tanganmu, inhale kuat, bawa kedua tangan ke atas. Dan exhale, kita gentle twist ke sisi kiri. Relaksasi bagian lehermu, inhale dan exhale.
Putar lehermu, inhale, pandangan ke atas, dan exhale, pandangan ke bawah. Inhale, lalu exhale, kembali ke tengah. Inhale kuat, bawa kedua tangan ke atas. Dan exhale, gentle twist ke sisi kanan. Inhale, exhale, putar kepalamu. Inhale, pandangan ke atas. Dan exhale, pandangan ke bawah. Relaksasi otot leher. Dan kembali ke tengah. Lalu inhale, kembali bawa tangan ke atas. Lakukan peregangan pada jari dan juga pergelangan tangan. Kita putar. Lalu exhale, relaksasi otot leher ke sisi kanan. Dirilekskan bagian leher dan bahu, namun tetap memberikan energi aktif. Tetap mengatur nafas, tarik nafas, dan buang nafas. Kembali kita bawa kedua tangan ke atas. Kita gerakkan jari dan juga pergelangan tangan. Dan exhale, peregangan otot leher ke sisi kiri. Tetap relaksasikan bagian bahu dan juga lehermu. Rasakan penarikan halus pada bagian lehermu. Atur nafas dan kembali. Kita side body stretching. Bawa tangan kiri ke atas, pandangan ke atas. Bawa ke sisi kanan. Rasakan penarikan pada sisi kananmu, mulai dari panggul ke atas. Inhale dan exhale. Kita side body stretching. Bawa tangan kananmu ke atas, pandangan ke atas. Bawa ke sisi kiri. Rasakan penarikan di sisi kanan tubuhmu, mulai dari panggul hingga ujung tangan. Tetap atur nafas, inhale dan exhale, kembali ke tengah. Lalu menghadap ke sisi kiri, tegakkan dadamu dan bahumu. Perlahan tundukkan kepala dan bawa kedua tanganmu lurus ke depan ke yoga mat. Sambil tundukkan kepalamu, relaksasi, stretching bagian leher dan juga punggung belakang. Semakin rileks, semakin bawa tanganmu ke depan. Berusaha dahimu menyentuh yoga mat. Inhale, exhale. Kembali regangkan bahumu. Sekarang kita ke tabletop position. Posisikan tulang belakangmu netral, tidak membungkuk. Lalu kita mulai ke cat cow position. Inhale dan exhale. Ulangi lagi, inhale, exhale, inhale, pandangan ke atas, dan exhale. Kembali ke posisi netral. Kita istirahat, child pose. Lalu kita buat lingkaran, merotasikan badan kita searah jarum jam. Kita putar untuk relaksasi bagian punggungmu sampai ke bagian panggul. Sambil tetap mengatur nafas, putar ke sisi kanan.
Lalu arah sebaliknya ke sisi kiri, kita putar perlahan punggung kita sampai ke panggung. Inhale dan exhale. Kita kembali ke posisi netral. Kali ini kita coba hovering. Kita mengangkat badan kita dengan bertumpu pada bagian punggung, kaki, sampai hitungan kelima. Baik untuk strengthening your body, kekuatan tubuhmu, berikan energi aktif pada lengan dan juga kakimu, dan kembali ke posisi cat cow position. Kali ini kita melakukan gerakan bird dogs. Kita mulai dengan kaki kanan, gerak-gerakan ke depan dan ke belakang. Lalu perlahan angkat tungkai kaki kanan. Diikuti dengan tangan kiri, kita melatih keseimbangan. Inhale, lalu exhale, pertemukan siku dan tumit. Inhale, kembali luruskan, atur keseimbanganmu. Dan exhale. Inhale, luruskan. Exhale, pertemukan siku dan lututmu. Inhale, dan kembali ke posisi neutral spine. Sekarang bird dogs, posisi kaki kiri. Ayun-ayunkan ke depan dan ke belakang. Perlahan angkat tungkai kaki kirimu, diikuti dengan tangan kanan. Inhale, lurus. Exhale, pertemukan tumit, pertemukan lutut dan sikumu. Inhale dan exhale. Latihan ini bagus untuk keseimbangan dan juga baik untuk merelaksasi mulai dari spine kamu hingga ujung kaki. Kembali ke neutral spine. Lalu kita persiapan untuk plank pose. Ayun-ayunkan ke depan dan ke belakang. High plank dan chaturanga. Exhale. Cobra pose. Posisi ini sangat baik untuk yang memiliki masalah pada back pain. Sebagai salah satu posisi relaksasi, inhale, cobra pose, angkat lagi, up dog position, rasakan tarikan pada punggung belakang, dan inhale. Kita coba variasikan, buka lagi tanganmu, bahumu selebar mungkin. Inhale, ini lebih terasa juga untuk melatih otot pada lengan atasmu. Exhale, kembali inhale, berupaya untuk mengangkat badanmu ke atas, dan inhale. Lalu kita ke posisi locust position, ini juga sangat baik untuk back pain. Angkat punggungmu, bawa kedua tangan ke belakang, tarik, dan perlahan angkat kedua kakimu. Pertahankan seperti ini, locust, dan exhale. Kita ulangi lagi, inhale, angkat bahu, tangan, dada sampai juga kedua kakimu, dan exhale. Lalu kita ke posisi sphinx pose. Ini mirip dengan posisi cobra pose, namun tempatkan kedua lenganmu dan sikumu di posisi depan, sejajarkan sambil atur nafas. Lalu kita coba posisi plank.
Namun yang bagian low plank dan ke posisi istirahat child pose. Kamu bisa lebih lama di posisi ini, sekitar 1 menit. Bila sudah terasa lelah, kembali ke posisi child pose. Tetap atur nafas, inhale dan exhale. Inhale, kembali ke tabletop position. Downward facing dog. Boleh ayunkan kedua kaki, lemaskan kakimu sambil atur nafas. Inhale dan exhale sekuatnya. Downward facing dog juga baik untuk spinemu. Inhale, lalu exhale. Taruh kaki kananmu di depan. Letakkan lutut kirimu. Exhale, pandangan ke depan. Inhale, kita relaksasi hamstring atau lengan kiri. Berusaha untuk mencium lutut semampumu. Inhale, pandangan ke depan. Exhale, kembali mencium lutut. Inhale, pandangan ke depan. Exhale, berusaha mencium lutut. Inhale ke depan dan exhale, kembali ke posisi. Exhale, angkat kaki kirimu. Dan kembali downward facing dog. Sekarang kita angkat kaki kiri ke atas. Inhale, exhale, taruh kaki kirimu dan letakkan lutut kananmu. Inhale, pandangan ke depan. Exhale, berusaha mencium lutut kirimu. Inhale dan exhale, rasakan tarikan pada bagian paha kiri hingga bagian betis kiri, relaksasi otot hamstring. Inhale dan exhale, kembali ke depan. Angkat kaki kananmu dan kembali ke posisi plank pose and downward facing dog. Kembali ayunkan kaki kanan dan kiri. Angkat kaki kananmu. Inhale, lalu exhale. Dan letakkan pergelangan kaki kiri kita ke posisi warrior 2. Lalu inhale, luruskan kaki dan tangan. Exhale, kembali ke warrior 2. Ulangi lagi, inhale, luruskan kaki dan kedua tangan. Lalu ke posisi extended triangle. Luruskan tangan kanan di bawah dan tangan kiri ke atas. Pandangan ke atas. Rasakan penarikan hampir di seluruh tubuh. Exhale, kembali ke warrior 2. Kita melakukan gentle twist ke sisi kanan. Inhale dan exhale.
Letakkan kaki kirimu. Sekarang kita ke posisi pigeon pose. Tarik bahu dan dadamu, inhale. Lalu exhale, perlahan bawa kedua tangan ke depan. Kita relaksasi, boleh ditambahkan blok. Atau bila ingin terasa lagi, bawa pandanganmu ke bawah. Dahimu menyentuh tangan atau menyentuh yoga matmu. Rasakan penarikan mulai dari leher, punggung belakang, sampai ke ujung kaki kiri. Sangat baik untuk stretching. Kita kembali inhale, buka bahu dan dadamu. Dan exhale, kembali ke neutral spine. Downward facing dog. Angkat kaki kirimu bergantian, inhale dan exhale, bawa ke depan. Kita ke warrior 2. Posisi sebaliknya. Inhale, luruskan tangan dan kakimu. Exhale, kembali ke warrior 2. Inhale dan ke posisi extended triangle. Luruskan tangan kiri dan kanan, pandangan ke atas. Inhale dan exhale, kembali ke warrior 2. Kita gentle twist ke sisi kiri. Perlahan bawa tangan kirimu ke atas. Inhale, lalu exhale. Sekarang kita bergantian pigeon position. Buka bahu dan dadamu. Stretching, rasakan penarikan, dan perlahan bawa kedua tanganmu ke depan. Bisa ditambahkan blok atau berusaha untuk menyentuhkan dahimu ke tangan atau ke yoga mat. Atur nafasmu, rasakan stretching yang begitu kuat, mulai dari leher, punggung belakang, sampai ke ujung kaki kanan. Atur nafas. Kamu sudah menyeimbangkan pikiranmu, badanmu, dan jiwamu untuk latihan hari ini. Kembali buka dada dan bahumu. Inhale, exhale. Kembali ke tabletop position. Buka lututmu. Kita posisi istirahat, child pose. Kamu boleh lebih lama di posisi ini. Tetap konsentrasi. Lalu kita bawa tangan dan badanmu ke sisi kanan. Inhale, exhale. Kembali ke center. Bergantian peregangan. Bawa tanganmu dan badanmu ke sisi kiri. Inhale, exhale. Kembali ke tengah.
Kembali ke tabletop position. Ayunkan kedua kakimu. Sekarang luruskan kedua kaki. Tetap tegakkan postur punggung belakangmu sampai ke leher. Relaksasi bahu, namun tetap memberikan energi aktif, terutama pada kedua telapak kaki. Jari-jari diberikan energi aktif, jari kakimu. Boleh di-bending kedua lututnya. Kita inhale, bawa tangan ke atas. Dan exhale, dorong tubuhmu ke depan secara perlahan. Berusaha mencium kedua lutut. Sambil perlahan turunkan kedua lututmu. Dorong lagi badanmu ke depan. Lakukan semampumu. Rasakan tarikan pada bagian leher dan punggungmu. Atur nafas, inhale, exhale. Inhale, bawa badanmu ke atas. Lalu kita ke posisi twist. Sisi kanan. Sambil tetap mengatur nafas. Posisi twist ini sangat baik untuk stretching bagian back pain. Dan exhale, kembali ke tengah. Kita twisting ke sisi berikutnya. Lalu kita dorong badan kita menyentuh yoga mat. Lakukan perlahan, rasakan peregangan seluruh tubuhmu. Inhale, bawa kedua tangan ke atas. Lakukan relaksasi pada pergelangan tangan dan kaki. Lalu exhale, bawa kedua lutut menyentuh dada. Kita gerak-gerakan ke samping kanan dan kiri. Kita masas atau pijat punggung kita. Lalu bawa kaki kanan, luruskan. Kita kembali ke side body stretching. Bawa kaki kirimu ke sisi kanan, luruskan tangan kiri, pandangan ke kiri. Tetap mengatur nafas. Exhale. Kembali letakkan kedua lututmu ke dada, masase punggungmu. Dan kita bersiap untuk melakukan side body stretching. Ke sisi kiri, luruskan kaki kiri, bawa kaki kananmu ke sisi kiri, tangan kanan luruskan, pandangan ke sisi kanan. Inhale, exhale. Inhale dan exhale. Kita kembali ke center. Bawa kedua lututmu ke atas. Kita lakukan 2 knee spinal twist. Bagian punggung ke atas tetap posisikan lurus, yang bergerak hanya bagian panggul ke bawah. Kita twisting ke sisi kanan dan kiri. Rasakan penarikan
pada bagian punggung ke atas. Ini juga sangat baik untuk stretching buat kamu yang sering mengalami back pain. Ya, kembalikan kedua kakimu ke yoga mat. Sekarang kita lakukan posisi bridge pose. Inhale, bawa panggulmu naik ke atas dan pantatmu tarik ke atas, pertahankan posisi. Rasakan penarikan pada bagian panggulmu dan pantatmu. Exhale, turunkan perlahan ke yoga mat. Ulangi lagi, inhale, dorong ke atas. Exhale, turunkan perlahan. Bawa lagi kedua lututmu, kita ke posisi happy baby. Pegang kedua ibu jari kakimu, gerak-gerakan ke kanan dan kiri leluasa. Dan exhale ke posisi butterfly position. Ini bagus untuk peregangan bagian paha dalam. Sambil atur nafas, letakkan kedua tanganmu di perut. Rasakan kembang kempis perutmu ketika menarik dan membuang nafas. Dan posisi favorit kita, Savasana. Lalu perlahan kita bangun. Dan kembali ke posisi duduk senyamanmu. Atur nafasmu. Gosokkan kedua tangan sampai terasa hangat. Lalu kita pijat bagian lehermu yang sudah melakukan latihan hari ini. Berterima kasih kepada tubuhmu dan namaste. Oke, itu dia tadi gerakan stretching yang melatih bagian leher dan juga bagian punggung belakang kamu. Nah, buat kamu yang memiliki aktivitas rutin work from home di depan laptop dan jarang untuk bergerak, sempatkan ya waktu sekitar seminggu 3 kali untuk melatih bagian tulang belakang kamu, sehingga terhindar dari yang namanya low back pain atau neck pain. Nah, buat kamu yang mungkin mengalami nyerinya lebih kronis sehingga sulit untuk mengikuti gerakan saya tadi, tenang aja, akan kita buat gerakan yang lebih simple dan lebih ramah sehingga kamu bisa mengikutinya walaupun hanya dalam waktu singkat. So, tetap ikuti ya perjalanan Bentala agar kamu tetap fit menjalani hari-harimu. Dan buat kamu yang mengalami masalah nyeri kronik dan lain-lain, bisa juga lo mengikuti gerakan yoga ini. Sampai bertemu di yoga berikutnya. Bye, namaste.